Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat anggur semuanya, penggemar-penggemar anggur atau yang lagi belajar tanam anggur atau yang juga dalam rangka ingin tahu lebih banyak tentang anggur. Jumpa dengan channel YouTube Viva Anggur Banyuwangi. Kita ada di daerah Pandan, 200 meter selatan SMA Taruna Bayangkara, Kecamatan Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dirahmati Allah dalam usaha mencari rezeki, lancar, dan satu lagi jangan lupa bahagia dalam menyikapi keadaan apapun. Oke, kali ini kita akan cerita-cerita lah. Ini adalah video pertama kita, cerita-cerita tentang seputar anggur. Nanti sobat-sobat yang ingin konsultasi atau komen atau gimana, kita terbuka untuk berdiskusi ya. Kita sama-sama belajar ya, intinya kita juga belajar. Jadi silahkan memberikan masukan atau apapun yang sekiranya membangun. Dan jangan lupa yang merasa video ini memberikan edukasi yang baik, memberikan manfaat yang baik, terima kasih jika berkenan melakukan like, memberikan like, komen, subscribe, dan share. Lagi-lagi semoga selalu diberkahi Allah SWT. Pada awalnya ada kenapa ya kita ada inisiatif untuk tanam anggur. Itu awalnya kita diskusi dengan beberapa teman mengenai apa sih yang bisa kita manfaatkan di lahan yang sempit atau terbatas, baik itu di pekarangan rumah, di halaman rumah, atau di kebun juga boleh sebetulnya. Tapi setidaknya kita sering lihat di rumah-rumah, di dekat-dekat rumah itu banyak sekali yang masih diabaikan. Padahal kalau kita mau memanfaatkan itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Akhirnya dari diskusi itu kita mendapatkan literasi bahwa salah satu solusinya adalah kita tanami anggur. Kenapa anggur? Secara manfaat mungkin secara detailnya kita akan bahas di tayangan berikutnya ya, episode berikutnya ya. Secara gambaran umum saja, anggur itu kalau kita sebagai orang muslim, ternyata anggur itu diwahyukan di dalam Al-Quran itu, bahkan disejajarkan dengan kurma yang orang umumnya, orang Islam pasti tahu lah kurma ya. Itu ada disebut di surat An-Nahl, saya lupa ayatnya, mungkin nomor berapa ayatnya saya lupa juga, tapi saya sempat mencari pengetahuan tentang hal itu. Ada juga di surah Ali Imran, Al-Baqarah, dan mungkin kalau ada yang salah bisa diralat nanti ya. Nah intinya anggur itu sesuatu yang istimewa gitu. Dan saya baca di beberapa ayat itu anggur selalu disejajarkan, disandingkan dengan kurma. Jadi kata-katanya selalu begitu, anggur dan kurma, atau kadang-kadang terbalik juga, kurma dan anggur, seperti itu. Artinya bukan buah-buah yang istimewa yang disiratkan di dalam Al-Quran itu bukan hanya semangka, bukan hanya buah tin, ternyata anggur juga. Nah, dalam perjalanan kita mencari pengetahuan, ternyata secara ilmiah anggur memang benar-benar mengandung manfaat yang luar biasa buat kesehatan tubuh, untuk ginjal, jantung, untuk kaum hawa ternyata itu sangat bermanfaat untuk kecantikan. Jadi untuk menjaga kecantikan kulit dan bahasanya penuaan dini ya. Jadi bukan orang nggak bisa tua ya, tapi lebih
awet gitu ya, gimana ya, ya kira-kira sebetulnya bisa dipahami. Nah, dari inisiatif itulah akhirnya kita mencoba menanam anggur. Oh ya, satu lagi, anggur itu bisa menambah keindahan atau estetika ruangan, karena tanam anggur ternyata tidak harus gitu ya, tidak harus yang elek. Kalau mungkin dulur-dulur lihat di channel YouTube yang lain, ada yang pakai greenhouse dengan apa itu tiang-tiang yang menggunakan galvalum, itu tentunya sangat mahal. Itu skalanya sudah untuk pengusaha. Nah, kita ini sederhana saja untuk memanfaatkan lahan atau pekarangan di sekitar rumah kita. Banyak cara, jadi bahkan lahan hanya 1 meter sekalipun, kalau orang Jawa bilang di tritis atau apa ya, di bawah mungkin rumah kita terbatas, di bawah apa itu tajuk genteng atau apa ya itu namanya, gimbal atau apa ya. Nah, itu dari situ hanya ada jarak 1 meter sekalipun itu udah bisa. Jadi kalau tanam anggur kan ada beberapa macam sistem rambatan ya. Ada yang namanya para-para. Kalau para-para itu bisa dilihat seperti di atas ini ya. Nah, ini namanya para-para, Sulur ya. Jadi ya nanti buahnya akan menggantung seperti ini, bisa ditunjukkan. Ah, ini contohnya. Ini namanya rambatan para-para. Oke. Nah, di luar itu ada lagi yang namanya teralis. Kalau teralis itu ada 2 macam juga, ada teralis I, ada teralis Y. Jadi bentuknya akan bercabang begini. Jadi nanti buah akan bergantung di samping. Kalau teralis I ya, kalau dilihat dari samping hanya seperti I saja. Nanti kalau dilihat dari samping, dari depan, itu akan membentuk seperti jeruji naik ke atas, jaringannya naik ke atas. Nah, terus nanti yang akan dibuahkan di sana. Nah, untuk lahan sempit 1 meter ke bawah, yang penting dalam sehari itu sempat kena cahaya matahari, entah 2 jam 3 jam, memang standarnya minimal 6 jam, tapi saya rasa no problem, tidak ada masalah. Kita mau berkreasi itu kan sah-sah saja, selama itu tidak mengakibatkan sesuatu yang tidak baik terhadap tanaman itu sendiri. Misalkan anggur itu tidak bisa hidup tanpa cahaya matahari, ya kalau full nggak dapat matahari ya mungkin lah, bukan hanya anggur, tanaman apapun jelasnya ya seperti itu kan. Jadi intinya bisa saja. Sehingga kembali ke awal tadi, sehingga kita melakukan uji coba, percobaan beberapa varian anggur kita tanam. Salah satunya ya ini tadi, ini adalah varian Dickson yang tadi sudah kita tunjukkan. Itu kurang lebihnya saat ini usia 10 bulan. Nah, 10 bulan itu kondisi sudah berbuah. Jadi kalau Dickson itu kan usia pematangannya umumnya 3 bulan, 3 bulan lebih lah. Kalau dihitung HSP ya 110 sampai 120-an. Jadi kalau usia sekarang kurang lebih 10 bulan dikurangi sekarang ini buah anggurnya itu usianya kurang lebih 2,5 bulan, berarti kurang lebihnya di usia 7 bulan setelah tanam dia sudah berbuah. Dan itu dibuktikan dengan kita bikin tabu lampot juga seperti ini. Nah, untuk varian Dickson tadi kita juga bikin ini masih pendek-pendek, masih pembentukan ya, tapi ada pucuk yang sudah membawa bunga PHP. Ini padahal kurang lebih 2 bulan kita tanam di pot ini. Jadi ini kita informasikan supaya dulur-dulur semuanya, penggemar-penggemar anggur atau yang ingin mencari tahu, menambah pengetahuan seputar anggur, mendapatkan informasi yang benar, dan kita buktikan ini faktanya memang demikian.
Jadi tanam anggur itu mudah, nggak pakai ribet, intinya begitu. Dan hasilnya itu wow, walaupun hanya sekedar buat hiburan, buat koleksi pribadi, itu sangat mengesankan. Sobat bisa bayangin, ini tabu lampot seperti ini nanti kalau berbunga, mungkin ditaruh di teras rumah Anda, kemudian buahnya bergerandul di sini, tentunya siapa yang nggak suka gitu, kita akan senang. Nah, senang itu juga membawa kebahagiaan. Mungkin bisa nyelimur lah yang punya kreditan belum lunas atau gimana ya, ada hiburan lah setidaknya, dan hiburan yang insya Allah membawa kebaikan. Kemudian tanam anggur itu juga diberkahi, bukan hanya tanam anggur saja, semua kita menanam itu diberkahi. Karena saya pernah dapat masukan bahwa ternyata menanam itu mendapatkan pahala dari saat kita menanam sampai tumbuhan itu akhirnya mati. Itu ada pahalanya, dan itu juga sudah dikaji. Ternyata setiap tumbuhan itu memproduksi oksigen, dan oksigen dari tumbuhan yang kita tanam itu menyebar kemanapun, akan dihirup oleh siapapun, baik itu orang, hewan, dan apapun yang membutuhkan oksigen. Itulah, begitu luar biasanya itu berkah dari kita suka menanam. Jadi saya juga mengajak teman-teman, saudara-saudara semuanya, dengan menanam anggur ini kita banyak sekali manfaatnya. Kita punya hiburan, kita punya harapan juga suatu saat akan menikmati anggurnya. Kita juga akan mendapatkan keindahan untuk ruangan, untuk pagar-pagar depan rumah, atau naungan di depan rumah. Mungkin dulur-dulur yang selama ini depan rumahnya belum punya teras, nah bisa ini dengan solusi yang asik gitu loh ya, nggak perlu modal banyak. Kalau kita mau bikin teras kan harus berapa ongkosnya, bayar tukangnya, material dan sebagainya. Tapi cukup dengan tanam anggur, bibitnya juga ya kurang lebih 50 ribuan, kita sudah bisa dapat itu dulu. Jadi naungan yang hijau, kemudian nanti akan berbuah yang insya Allah lebat kalau kita rawat dengan baik. Ya tentunya apa yang kita tanam atau yang kita berikan, atau bahasanya kasih sayang yang kita berikan, itu pasti akan berbalik kepada diri kita sendiri. Kita bisa akan contohkan juga ya beberapa varian anggur yang kita tanam yang saat ini sedang berbuah. Salah satunya tadi itu kita boleh review ya. Ini anggur Dickson yang tadi saya ceritakan. Ini cukup luar biasa dulu. Kalau kita cari bandingan ya, biar ada patokan. Ini korek ya, korek. Ini memang ya masih belajar. Ini jadi kita belum melakukan seleksi. Seharusnya kalau awal kita seleksi, ini buahnya akan bahasanya racak atau apa ya, sama gitu ya. Jadi ini ada yang gede, ini kalau ini sama korek aja masih gedean anggurnya ya. Nah, kalau sama jempol saya juga kayaknya sih masih ya kurang lebih sama lah, kelihatan ya. Nah, ini juga gede juga, walaupun yang lainnya kecil. Karena maklum lah, pemula itu kan kalau buah itu yang kita harapkan dari menanam itu kan pasti buah. Nah pada saat buah itu kita eman. Seharusnya kalau kita mau mengharapkan hasil yang rata, seperti misalkan kayak gini ukurannya sama semuanya, itu dilakukan seleksi. Jadi yang terlambat kecil seperti ini kita buang, jadi hasilnya akan rata. Tapi setidaknya ini adalah bukti uji coba praktek yang kita lakukan di kebun pipa anggur, dan hasilnya demikian. Ini buah
Dickson yang pembuahan pertama baru belajar itu keluar 4 dompol, jadi 1, 2, 3 agak kecil ini karena ujung-ujung terakhir ya, satu lagi di sini. Nah, ini sudah mulai variation ini ya, perubahan warnanya, ada semburat merah ya. Ada semburat merah, cantik sekali. Oke, terima kasih bolo-bolo anggur semuanya atas perhatiannya, atas supportnya, yang berkenan melakukan like, komen, dan share serta subscribe. Ikuti terus channel kami, insya Allah kita akan aktif untuk melakukan informasi, memberikan informasi-informasi, edukasi seputar anggur. Kita belajar bareng, diskusi, sharing, monggo. Kita juga menyediakan bibitnya anggur, ada banyak varian yang kita siapkan, nanti bisa dicek di link yang akan dicantumkan di deskripsi ya. Kemudian kita juga membuat pupuk organik. Saya lupa menyampaikan bahwa di sini ini tadi produksi itu tadi kita semua tidak menggunakan bahan kimia, jadi kita hanya menggunakan bahan organik. Jadi pupuknya kita bikin sendiri, akhirnya kita produksi sendiri. Bahkan untuk pestisida dan fungisidanya pun kita bikin sendiri. Jadi semuanya memang full organik. Jadi banyak hal yang kita buktikan dari buah anggur yang mudah berbuah, kemudian perawatannya, pupuknya. Jadi itu siap kita bagikan nanti ya di episode-episode berikutnya, bagaimana cara membuatnya secara gampang. Tapi kalau yang pengen praktis tinggal langsung beli karena nggak mau bikin itu cara membuatnya, ya silahkan kita siapkan produknya, kita akan layani baik itu pupuk organik cairnya maupun pestisida fungisida organiknya. Terima kasih, semoga sehat selalu, panjang umur, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.